pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Welcome, Arash. Thank you, halo. Halo. Thank you for inviting me. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Halo, nama aku Arashi. Orang-orang taunya Maria Arash, tapi kalian juga boleh panggil aku Beyonce. Kamu adalah lawan di Chris Plays Tennis yang cewek yang pertama gitu. Oh, Yes. Oke. Jadi mungkin gue akan menang gak lah. Boleh tahu nggak kamu pakai sepatu apa dan raketnya apa? Aku kalau sepatu pakai apa namanya nih? Solution Speed, FF Solution Speed yang 2 atau ini 2 deh setahu aku. Lanjut ke raket apa aja nih yang mau ditanyain? Oh, merek raket ya? Mereknya tipe apa? Oh, aku pakai Yonex. Ini lingkarannya tuh 98. Terus ini beratnya 305 gram. Oke, Yonex apa namanya? Oh ya, ini yang Vicor Sandbach. Oke. Yes. Senar apa, tension berapa? Ini aku sebenarnya pakai 2 senarnya. Yang satunya tuh Dynawire. Oke. Terus ini kalau nggak salah, tapi Yonex juga. Ini dua-duanya punya Yonex. Satunya Dynawire, satunya aku lupa. Tapi ini aku tarik tetap 46-48. 46-48. Yeah. Kita akan pemanasan dulu, pukul-pukulan, cari bola, habis itu kita game. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel gue setelah sekian lama. Sorry banget udah lama nggak upload karena gue agak rebek ya kemarin, agak sibuk puji Tuhan. Jadi hari ini spesial banget karena lawan gue adalah cewek untuk pertama kalinya. Apakah gue akan menang? Tentu tidak, karena udah ada judulnya kalau gue dibantai. Ya udah, stay tune guys. Keris Plays Tennis, Keris Plays Tennis, Keris Plays Tennis, Keris Plays Tennis. Cari bola.
Oke, game yang sangat cepat. Thank you banget Ara Thank sudah you. mau main-main ke sini. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Ya, boleh. Kamu main tenis mulai megang raket itu dari kapan? Sebenarnya kalau megang-megang raket doang ya, itu sebenarnya kan umur 4 tahun. Baru di 7 tahun, Baru maksudnya megang megang raket raket untuk yang- latihan tenis beneran ya. Gitu. Jadi kalau pas under 7 tuh ya cuma kena raket aja karena aku ikutin mamaku kan sama papaku Oke. ke lapangan gitu kan. Liatin mereka mukul kayaknya kok gue pengen mukul gitu. Berarti kenapa kamu mulai main tenis? Apakah tadi influence papa mama? Iya, atau? sebenarnya iya. Karena kan ngeliatnya kayak ngeliat sebenarnya tuh aku ngeliat tante aku. Karena sebenarnya yang paling maksudnya di antara keluarga kita yang kan aja mamaku itu 5 bersaudara. Ya. Yang paling tua itu namanya Irawati Murid. Oh, oke. Nah, memang yang karirnya maksudnya tenisnya paling tinggi itu tante Ira. Oke. Nah, waktu tante Ira waktu aku masih kecil kan dia masih muda ya, maksudnya nggak Iya. setua sekarang ya. Terus aku tuh ngeliat dia tanding, liat foto-foto dia pakai rok, pagi mama aku juga kan ada foto-fotonya di rumah, baru terinfluence tuh. Karena Kayak sebenarnya keren gitu iya, ya. gitu. Terus karir path kamu di tenis itu berarti sekarang kan kamu coach ya? Ya, Berarti. tapi actually aku masih ini loh active player. Oke, active player untuk nasional sama coach. Itu ceritain dong journey-nya kayak kamu dari umur 7 itu kamu latihannya seperti apa dan kenapa kamu decide untuk jadi coach juga gitu. Oke, jadi aku memang dari kecil itu pengen jadi pemain tenis. Karena ngeliatnya pertama influence kan, terus Ya. kedua aku ngeliatnya kok main tenis tuh ditepuk tanganin ya. Oh. Kalau bikin poin kayak terus taunya pas aku masuk ke tenis, dunia tenis untuk serius, ternyata kayak wah, Ya. wah gini banget ya gitu kan. Pas aku udah umur around 10 gitu, baru aku tanding. Aku lupa umur berapa di tahun 2010 itu papaku kayak diundang sama Patrick Mouratoglou ke Paris. Jadi sebenarnya gara-gara gini, si Patrick Mouratoglou ini kayak bikin something ya, kayak mau scholarship Ya. untuk campnya dia, ngasih ke orang-orang Asia. Jadi pas itu diundang by letter, bukan by email. Oke. Langsung ke rumah aku. Dan sekarang aku masih ada itu letternya. Suratnya. Masih dilaminati Gila. sama papaku. Cuma gara-garanya kan papaku akhirnya minta bantuan dong ke PLT gitu kan. Di masa itu ya. Terus pas minta bantuan ya kita dari federasi tuh nggak dapat bantuan. Jadinya kita nggak jadi berangkat. Oke. Itu. Shit. Kamu dulu bertanding junior juga, Yes. terus Senior sekarang juga. senior juga. Cuma pas aku di umur 15 tahun, aku tuh pindah ke cabur soft tennis. Yeah. Nah, di situ aku pertama kali main di soft tennis itu, maksudnya perform pertama kali itu di Asian Games. Asian Games. Ya. Keduanya baru di SEA Games yang kemarin 2023 Kamboja. Ya. Sama Prapon 2019. Terus terakhir kemarin di PON Aceh 2024. Oke. Terus kenapa akhirnya mau ngelatih orang? Memang aku pas COVID itu pertama kali ngelatih itu sebenarnya experience as a player. Pas aku ngelatih, oke, baru ngedesain kayaknya gue harus ambil ilmu kepelatihan deh. Tapi memang aku dari kecil suka IPA. Oke. Jadi suka gerak tubuh manusia, suka. Nah, pas aku belajar ilmu kepelatihan, emang yang banyak dikupas itulah tentang sport science itu. Kita itu salah sebenarnya. Misal kayak, Aras mainnya jago banget, aku mau latihan sama dia Latihan sama gitu. dia. Sebenarnya itu bonus aja aku mainnya bagus. Misal aku jago main piano, terus aku jangan ngajarin kamu, emosi yang ada. Iya. Kayak kalau nggak bisa sih kan tinggal gua aja gini bisa. Ya, aja. tinggal gini aja. Tinggal gini aja, kayak gini loh, kayak Iya. gini gitu kan maksudnya. Nah, itu kan ada step by stepnya. Kayak orang belajar membaca, kan nggak langsung baca kan. Iya. Dia harus dari yang gampang dulu, baru ke yang susah. Hmm. Nah, sama juga di tenis, yang gampang dulu baru yang susah. Kan kamu udah main di lapangan, berbagai macam lapangan, mungkin Yes. lapangan favorit kamu yang bener-bener menurut kamu gila, ini lantainya udah perfect, tribun apa segala macam, suasananya itu di mana?
Sebenarnya di Jepang. Di Jepang, apa Iya. nama courtnya? Aku lupa, tapi di Hiroshima itu. Di Hiroshima. Hiroshima Stadium apa gitu namanya, aku lupa. Oke. Karena aku suka clay court sebenarnya. Oh, itu clay. Ya, fun fact ya, sebenarnya kayak pemain-pemain Roger Federer, Nadal, Djokovic gitu-gitu, mereka actually born-nya di clay court. Oke, Federer pun. Ya, karena gini, lapangan paling susah itu kan clay court sama grass. Ya. Nah, jadi kalau you latihan di tempat yang susah, nah ini baru benar. Kalau latihannya di surface yang susah, di surface yang hard court gitu udah cuma tinggal main feelingnya aja. Ya. Kalau misalnya home court kamu kayak misalnya yang bener-bener kamu nginjek lapangan itu tuh kayak this is home gitu, itu di mana? Jakabaring, Palembang. Pemain favorit cowok satu dari retire, satu belum, cewek satu dari retire, satu belum. Kalau yang cowok retire of course Nadal ya. Nadal, oke. Ya, karena kenapa nggak Federer? Nah, karena kalau Federer itu orangnya kan kalem ya. Ya. Sedangkan saya orangnya au-aukan. Oke. Kalau Nadal kan lebih garang gitu kan. Yes. Jadi aku sukanya sama Nadal sebenarnya. Kalau yang sekarang aku sukanya, aduh banyak banget lagi yang sekarang bagus-bagus. Tapi suka Alcaraz. Kalau yang ceweknya, kalau yang retire udah pasti lah Queen Serena Williams. The GOAT. The GOAT. Ya. Itu udah pasti. Yang sekarang main Sabalenka. Sabalenka. Setipe kan semua. Tenis itu booming di Jakarta itu pas pandemi kan? Yes, of pas course, pandemi kita nggak tahu mau olahraga apa, semua orang main tenis. Ya. Menurut kamu gimana nih, orang-orang sekarang jadi pada tahu tenis, terus pada banyak yang coaching, lapangan buka di mana-mana, apa segala macam gitu-gitu. Menurut kamu gimana perkembangan tenis di Indonesia sekarang ini? Apa pendapat kamu soal itu? Sebenarnya good. Untuk perkembangan ramenya ya, gitu. Jadi orang-orang maksudnya nggak merasa tenis itu permainan orang kaya doang gitu. Oke. Yang aku sayangkannya hanyalah secara ilmunya. Ada gitu. apa dengan ilmunya? Maksudnya saat perkenalan itu orang taunya beginner itu kayak cuma bisa forehand backhand, terus mukulnya yang gini. Berarti levelnya ya, leveling beginner, intermediate, dan advance itu orang miskonsep gitu ya? Jangan lupa ada newbie. Jadi newbie dulu, newbie, beginner, Ya. intermediate, advance. Ya, Oke. jadi kayak orang salah pemahaman di situ. Dia mukulnya udah kenceng, jadi pasti intermediate gitu. Terus aku kayak kaget gitu kan, ini pemahaman dari siapa nih gitu. Oke. Dan beberapa orang memvalidasikan itu masalahnya. Jadi kok kakak harus tahu, goals di beginner adalah komplit dan kompleks. Jadi dia udah bisa semua macam pukulan. Ya. Tetap- Dari volley, forehand, Yes. backhand, serve, slice. Even pun volley attacking, volley drop shot, volley itu semua pokoknya mereka udah tahu. Oke. Tapi cuma tahu aja. Tahu aja. Maksudnya tahu bisa ngelakuinnya. Tapi pas diimplementasikan di lapangan, memang hasilnya nggak sebagus intermediate dan advance. Nah, baru masuk intermediate adalah perfecting. Perfecting. Ya, jadi semua yang tadi itu dia komplit dan kompleks tahu semua, dibikin perfect. Sudah perfect, sharpening. Sharpening. Oh. Baru advance. Jadi sharpening ini nggak cuma pukulan kenceng, presisinya bagus, fisiknya bagus, tekniknya bagus, controllingnya bagus. Ada 5 faktor itu yang harus dilihat. Oke. Nah, jadi maksudnya kalau udah di advance, 5-5-nya ini bagus semua. Nah, habis advance apa? Pro beginner, Pro beginner. Shit. pro intermediate, pro advance, master. Master itu 1 sampai 8 dunia. Maksudnya gini, ada beberapa orang kayak, lu mainnya di master gitu. Kaget. Kaget gue gitu kan. Yeah. Sebenarnya bukan masalah harus main di master atau enggaknya. Yeah. Tapi jadi mereka pemahamannya master itu Yeah. skill. Master itu bukan skill, tapi apa yang sudah dia dapatkan di pro dan habis itu rankingnya berapa. Sebenarnya kan kalau untuk rekreasional tuh nggak ada masalah ya. Itu kan sebenarnya balik lagi ke kalian. Karena kan sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang goals, kan rekreasional goalsnya nggak ada sebenarnya. Iya. Mau cari duit di mana Fun. kalian? Goalsnya tuh fun, Iya, guys. kan? Jangan ambis-ambis Fun. deh. Ngerti nggak maksudnya kan? Ngerti, Jadi ngerti. maksudnya kalau mau dibilang goals, apa yang mau dikejar gitu Iya. kan? Gila, ini obrolan menarik banget sih karena gue baru tahu apa namanya di dalam dunia pertenisan profesional, leveling apa segala macam Iya. kayak gitu tuh gue bener-bener baru tahu banget sekarang. Tapi ya kamu harus tahu, leveling itu nggak cuma di yang tadi beginner to advance itu ya, itu bukan cuma di umur kita. Oke. Jadi junior beginner sampai junior Ada. advance itu ada. Oke, jadi Oke. setiap kategori umur itu Ya. ada.
beginner, Ya, intermediate. makanya ada goals-goalsnya tadi. Ya. Dengan tadi analisa kamu Mm-mm. di industri pertenisan Indonesia seperti apa, yang recreational seperti apa, harapan-harapan untuk dunia pertenisan Indonesia ke depannya, dan pesan-pesan untuk orang yang baru memulai megang raket. Silakan. Jangan pakai raket berat. Jangan pakai raket berat. Oke. Jangan pakai raket berat. Tapi ya itu jangan pakai raket berat juga ya. Enggak, kalian harus tahu bahwa tenis itu olahraga yang sulit. Ya. Jadi kalian harus enjoy. Dan kalau Ya. bisa jangan main tenis doang. Kalau kalian mau tenisnya movementnya bagus, main bola kaki, main basket, pokoknya olahraga yang permainan. Itu Oke. akan menunjang tenisnya kalian. Tapi bukan artinya seminggu tenis, Senin tenis, Selasa badminton, Rabunya pingpong, gitu ya bukan Ya, ya. ya. Jadi tenisnya seminggu 3 kali, sisanya kalian restnya mau pakai Mau main buat apa kayak apa. terserah. Itu akan menunjang. Berarti salah kalau orang bilang gua nggak mau main badminton nanti ngerusak form. Gue main badminton dari kecil loh. Tuh, makan tuh yang nggak mau Karena gini, paddle, yang nggak mau badminton nanti ngerusak form tenis. Berarti tergantung volume latihan apanya ya, olahraga apa yang lebih Ya. banyak. Ya itu pasti yang kalian akan lebih bagus formnya di situ. Tapi tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Karena gini, karena main badmintonnya jangan kalian pakai coaching lagi. Ya, Main aja. Main biasa, Karena recreational. itu sebenarnya untuk bikin kalian fokus lihat bolanya. Oke. Karena apalagi kan badminton raketnya lebih kecil lagi. Iya. Circle-nya tuh lingkarannya. Koknya lebih kecil lagi, Iya. lebih tajam. Kan kalian harus fokus lihatnya tuh. Iya. Karena banyak pemain-pemain kita kalau mukul bola tenis itu gini. Imannya gede banget sih, gue bilang lu keren banget sih. Iman lu gede banget sih. Kayak lu nggak lihat bolanya mau pukul di mana, karena Iya. gini kan bola itu ada 3 titik kak. Ya. Lu mau ngarahin tuh ada titik-titiknya. Oke. Kalau lu mukulnya gini apa kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Ngerti? Iya. Jadi lu harus lihat bolanya mau apapun yang lu pukul. Oke. Jadi kalian untuk ya para newbie atau rekreasional main fun aja udah. Rush, thank you so much Thank ya. you. Ini apa namanya, omongan yang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan membantu untuk kalian yang mau tahu lebih dalam tentang tenis lagi dan yang baru mau mulai megang raket. Oke, so that's it for today. Thank you very much guys. Sehat selalu dan see you next content. Bye. Bye. Garis belays tenis, garis belays tenis, garis belays tenis, garis belays tenis.